Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan 5 saham yang bisa teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin join dan bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang kita sertakan nanti di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika membuka akun Mirai Aset Sekuritas under kita, teman-teman akan kita akan masukkan di dalam 2 grup. Jadi 2 grup ini bisa menjadi tempat atau wadah untuk teman-teman semua. Grup pertama ini adalah grup satu arah. Jadi grup satu arah ini hanya saya aja yang bisa men-sharing-kan segala macam informasi. Jadi biasanya saham-saham yang berpotensi atau juga berita-berita yang penting saya sharingkan di grup ini, teman-teman. Nah, ini grup 2 arah. Jadi grup 2 arah ini adalah tempat untuk kita bisa saling berkomunikasi. Jadi biasanya kita sering sharing, sering chatting di sini. Jadi ini adalah tempat untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin join bersama kita, teman-teman klik aja linknya, nanti kita akan pandu untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, untuk pergerakan indeks IHSG, kalau untuk kita review, kita nggak ada terlalu banyak yang kita akan ubah karena untuk pergerakan indeks IHSG kita sudah clear berada di dalam tren yang bullish. Jadi kita tahu pemilu juga sudah selesai, kemungkinan besar sih indeks kita akan lanjut rally. Sekarang tinggal kita memilih saham apa yang tepat untuk kita simpan di dalam portofolio, teman-teman. Jadi yang paling penting, coba lihat korelasi antara pemerintah yang akan memimpin dan juga sektor yang akan diuntungkan. Jadi teman-teman bisa coba screening sahamnya dan teman-teman bisa pertimbangkan masukkan di dalam portofolio teman-teman gitu. Nah, di video ini kita ada 5 saham yang akan kita rekomendasikan. Saham pertama itu ada Akra. Kenapa kita rekomendasikan saham Akra? Karena secara tren juga dia masih sangat menarik. Di sini memang dia berada di level resisten, kita perhatikan di sini, dia ada di level resisten, terjadi sebuah rejection di sini, tapi harga tidak turun dengan signifikan. Tandanya kita bisa mengambil sebuah keputusan bahwa harganya masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Nah, ini ada area demand, jadi kalau seandainya terjadi sebuah penurunan harga lagi, itu menjadi sebuah kesempatan yang bagus untuk teman-teman bisa masuk di saham Akra, gitu. Nah, kita tandakan dulu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di open market besok, kita lihat berapa persen resiko yang harus teman-teman siap terima. Nah, cut loss kita buat di 15.25 aja di bawah resisten backup support-nya ini, yang dimana tercluster juga dengan area demand kita. Nah, jadi resikonya besok kalau teman-teman entry di harga opening 16.25 ada sebesar 6%. Kalau seandainya besok dia terjadi sebuah penetrasi lagi, dia memasuki area demand yang telah kita tandakan, itu teman-teman jangan sia-siakan momentumnya gitu. Nah, untuk take profit kita lihat TP1 ada di 16.90. Nah, ini adalah sorry, ini terlalu dekat ya, sorry, ini ada 4%. Kita tadi ukurnya dari 15.85. Sebentar kita ambil dari Fibonacci-nya aja, kita buat perbandingannya, teman-teman. Kita ambil 1:1,5. 1:2,5 ya. 1:10, 2:1. Oke, ini banding 1,5. Nah, TP1 teman-teman bisa perhatikan di 17.80, itu adalah 1:1,5 kita dengan rasio entry di 16.25, itu TP1 17.80. TP2 mungkin teman-teman bisa letak langsung di, kita ambil di sini sebentar ya, kita ambil di 3,5. Oke, jadi TP2 ada di 13.80, teman-teman. Jadi rasionya bisa banding 1:2,5 gitu. Nah, TP1 di 17.80 untuk swing TP2 di 18.80. Kalau seandainya besok penetrasi harganya ke bawah, itu teman-teman bisa manfaatkan entry minimal-minimal di 15.90 lah. Nah, ini minimal-minimal teman-teman bisa kejar dia di 15.90 kalau seandainya besok terjadi sebuah penetrasi harga masih mau turun ke bawah.
Tapi yang paling penting perhatikan cut loss kita apabila harga turun di bawah 15.35 kita wajib melakukan pembatasan resiko terlebih dahulu. Selanjutnya Cepin. Cepin ini juga masih cukup menarik saya rasa karena ini juga tercluster dengan area bottoming. Jadi cut loss kita memang cukup di bawah 14, di bawah 4450 aja. Nah, cut loss kita di bawah 4450, take profit terdekat kita ambil swingnya. Nah, kita ambil di 5275, teman-teman. Kalau besok terjadi kembali penetrasi ke bawah, dia masih mau turun, itu teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry, karena semakin turun, tandanya resiko kita akan semakin rendah. Nah, cut loss di bawah 4450. Kalau seandainya besok teman-teman entry di opening market, perhatikan resikonya cukup gede, ada sebesar 8%, jadi teman-teman harus siap dengan resikonya. TP1 di 5275 ya, jadi rasionya 1:1,3. TP2 teman-teman bisa letak langsung di 5.600 gitu. Jadi untuk Cepin besok perhatikan kalau seandainya dia masih mau dikasih koreksi, teman-teman bisa entry karena ini dia berada di area bottoming gitu. Selanjutnya SMGR. SMGR ini juga masih sangat menarik ya. Kenapa? Karena kita tahu IKN akan terus berlanjut. Nah, supply IKN semennya itu ada di SMGR, teman-teman. Jadi untuk prospek SMGR dalam jangka medium term bahkan long term masih sangat menarik untuk kita cermati. Nah, kalau besok turun ya saya rasa sih itu menjadi sebuah momentum yang menarik untuk teman-teman manfaatkan entry gitu. Take profit-nya ini saya udah tandakan di 7.200, 7.700 dan sampai 8.200 kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham SMGR. Cut loss di bawah 6150 kalau seandainya teman-teman ingin trading, perhatikan kita wajib melakukan pembatasan resiko. Loss-nya di 6.100 aja, jadi ada resiko 6,19%. Untuk pembatasan resiko, sekarang tinggal teman-teman bagaimana cara menyesuaikan risk to reward ratio-nya gitu. Jadi untuk SMGR, take profit 1 di 7.200, TP2 di 7.700, paling jauh di 8.200. Oke, kalau besok dikasih lagi penetrasi, itu teman-teman bisa manfaatkan momentumnya dan ikut follow the trend-nya. Selanjutnya saham INKP. INKP ini juga saya rasa masih cukup menarik, harga tidak mau turun di bawah 7.600, saya rasa sih ini untuk kita spekulasikan juga masih cukup oke. Cut loss kita buat di bawah 7.600 saja, jadi di 7.550 oke lah. Nah, cut loss-nya di 7.550, yang penting ketika harga closing di bawah 7.600, yaudah kita cut loss dulu. TP1 di 8.800, ini area resisten. Jadi kalau seandainya dia break area resisten, teman-teman, ini bakal kencang harganya. Nah, TP2 kita di 10.000. Nah, TP1 kita tadi di 8.900 ya, sebentar saya tandakan dulu. Nah, TP1-nya di 8.800, saya tandakan dulu nih. Nah, kalau seandainya dia break di atas 8.900, teman-teman, dia akan kencang nih, dia akan bisa kejar minimal di 10.000. Oke, jadi untuk INKP, teman-teman kalau mau entry, saya rasa cukup menarik karena harga juga tidak mau turun di bawah 7.600. Jadi menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Nah, saham terakhir Bumi. Bumi ini saya rasa cukup menarik. Kenapa? Karena di satu sisi di sini dia sejak tanggal 13 Desember tidak membuat new low baru, dan kita tahu juga ini saham masuk ke dalam indeks small cap MSCI. Jadi saya rasa untuk dispekulasikan juga masih cukup oke. Cut loss di bawah 84 kita buat plan-nya. Nah, cut loss kita 83 ya. Resikonya juga ada sebesar 5,7% kurang lebih. Jadi teman-teman juga harus perhatikan besaran resiko. TP1 di 100, saya rasa di 100 juga oke untuk teman-teman ambil. TP2 di 110. Nah, TP1 di 100 kita tandakan dulu ya. Nah, TP1 kita di 100. Cut loss kita ada di 83. Jadi kalau seandainya harga closing di bawah 84, yaudah kita wajib exit dulu di saham Bumi ini. Oke, mungkin ini aja 5 saham yang saya bisa rekomendasikan kepada teman-teman semua.
Semoga saham-saham yang kita rekomendasikan di video ini bisa menjadi sebuah insight untuk teman-teman semua. Kembali saya sarankan ketika teman-teman entry di market, jalankan dengan stop loss metodenya, karena tidak bosan-bosan saya menasihatkan teman-teman, sebagus apapun metode kita jalankan, tapi tidak dengan stop loss, itu adalah metode terburuk yang akan pernah teman-teman lakukan. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.